Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Magistrani dengan NIM 23000003037. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai agama dan manusia. Yang pertama, ada hakikat manusia. Menurut Socrates, ia mengungkapkan hakikat manusia ialah ingin tahu dan untuk itu harus ada orang yang membantunya. Menurut Thomas Hobbes, bahwa salah satu hakikat manusia adalah keberadaan kontrak sosial, yaitu setiap orang harus menghargai dan menjaga hak orang lain. Hakikat manusia adalah manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai dengan keberadaan kontrak sosial di dalamnya. Hakikat manusia menurut Allah menunjukkan bahwa manusia adalah hamba yang segala bentuk aktivitas kehidupannya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, menurut konsep Bani Adam, berarti manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa, yang terdiri dari beberapa ras. Menurut konsep Bani Hasyr, menggambarkan sebagai makhluk biologis terdiri dari unsur materi yang membutuhkan makan dan minum, bukan keturunan makhluk, bukan manusia. Konsep Al-Insan berarti manusia diciptakan sebagai makhluk eksploratif yang mempunyai keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya, ada konsep dari Al-Nas, berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Konsep Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan manusia mengemban tugas untuk mewujudkan serta membina sebuah tatanan kehidupan yang harmonis di bumi. Berikutnya, ada hakikat agama. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam. Durkheim memandang agama sebagai suatu kompleks sistem simbol yang memungkinkan terwujudnya kehidupan sosial dengan cara mengekspresikan dan memelihara sentimen-sentimen atau nilai-nilai dari masyarakat. Menurut Durkheim, agama harus mempunyai fungsi karena agama bukan ilusi, tetapi merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasikan dan mempunyai kepentingan sosial. Kesimpulan bahwa agama tidak hanya berurusan dengan objek-objek bernilai tinggi atau paling akhir bagi individu atau masyarakat, tetapi juga dengan pemeliharaan dan pengembangan hidup dalam segala hal. Agama, menurut Harum Nasution, unsur yang paling penting dalam agama adalah percaya adanya kekuatan gaib. Menurut Glock dan Stark, agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem yang terlembagakan yang semua berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Berikutnya ada dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." Tidak hanya perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berikutnya, ada karakteristik agama Islam. Karakteristik tiap ajaran agama memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan pemikiran dan pemahaman terhadap Alkitab yang dipelajari sebagai dasarnya dalam agama. Karakteristik tersebut dapat kita lihat dalam sumber ajaran Al-Quran dan hadis,
Sesuai sumber ini, memberi karakteristik sendiri dalam bidang-bidang tersebut yang berguna bagi kehidupan manusia sepanjang masa. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Contohnya ada tauhid atau monoteisme. Dalam agama Islam menegaskan keesaan Allah. Tauhid bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. 2. Universal dalam ajaran Islam ditunjukkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kelompok atau bangsa tertentu. Komprehensif dalam Islam mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari urusan ibadah, sosial, politik, ekonomi, hingga pribadi. Berikutnya adalah evaluasi dan monitoring. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa madrasah inklusif memberikan pendidikan berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa. Melibatkan pemantauan, evaluasi, perbaikan, dan penerapan praktik terbaik dalam konteks inklusi. Nah, yang materi berikutnya adalah mengapa manusia membutuhkan agama. Manusia sejatinya dalam hidupnya membutuhkan agama. Agama bagi manusia memberikan manfaat. Berikut alasan manusia membutuhkan agama. Yang pertama, sebagai fitrah manusia. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Rum ayat 30. Yang kedua, menurut Quraisy Shihab, manusia membutuhkan agama karena kelemahan dan kekurangannya. Yang ketiga, manusia membutuhkan agama itu karena di dunia ini penuh dengan tantangan dan rintangan seperti godaan kejahatan yang ditimbulkan oleh setan. Kesimpulannya, dalam Islam, agama adalah petunjuk hidup yang diberikan Allah untuk membimbing manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia berperan sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta khalifah di bumi, bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan menerapkan keadilan. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, serta menekankan tanggung jawab individu dan setiap perbuatannya. Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memastikan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat belajar bersama di lingkungan yang sama. Inklusi membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sekian penjelasan materi agama dan manusia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.